Halo semua, selamat datang di podcast monolog dari Logos ID. Kali ini aku akan membahas konsep yang sangat menarik dan penting dalam studi gender, seksualitas, dan budaya, yaitu abjection. A-B-J-E-C-T-I-O-N, abjection. Konsep ini bisa ngebantu kita ya untuk memahami bagaimana identitas itu terbentuk. Bagaimana masyarakat menentukan siapa yang diterima dan siapa yang ditolak, serta bagaimana komunitas yang terpinggirkan dapat merebut kembali kekuatan melalui strategi yang berlawanan dengan intuisi. Nah, kita mulai dari dasar-dasarnya dulu nih. Memahami apa itu abjection. Dalam penggunaan sehari-hari, kata ini menunjukkan penghinaan dan penolakan ekstrim dari masyarakat. Coba kita bayangin seseorang atau sekelompok orang yang dianggap sangat tidak layak. Mereka ini tidak diinginkan atau bahkan dianggap menjijikkan oleh masyarakat mainstream pada umumnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kondisi abjection dalam lingkup sehari-hari. Nah, tapi secara akademis, konsep ini jauh lebih kompleks dan menarik. Abjection itu tidak hanya tentang kondisi yang dikucilkan, tetapi juga tentang proses. Bagaimana masyarakat secara aktif membuang atau menolak hal-hal yang dianggap gak diinginkan untuk memperkuat norma atau ideal tertentu. Nah, ini seperti mekanisme pembersihan sosial ya, yang terus-menerus terjadi di sekitar kita. Ya, kita bayangin konsep ini di Indonesia udah mulai terbayang ya. Nah, yang menarik sebenarnya proses penolakan ini itu secara fundamental menjadi pembentukan identitas juga. Kita mendefinisikan siapa diri kita bukan hanya berdasarkan apa yang kita terima, tapi juga berdasarkan apa yang kita tolak. Nah, identitas normal, standar, atau dominan ini terbentuk justru melalui penolakan terhadap yang abnormal, quote-unquote, atau again, quote-unquote, menyimpang. Gitu. Nah, ada dua pemikir yang sangat berpengaruh ya dalam mengembangkan konsep abjection ini. Pertama itu Julia Kristeva, dan yang kedua namanya Georges Bataille. Aku nggak tahu baca gimana, tapi Georges Bataille. Nah, kedua nama ini mungkin terdengar asing ya, terutama Bataille. Tetapi sebenarnya pemikiran mereka ini sangat mempengaruhi cara kita memahami gender, seksualitas, dan politik identitas. Kita mulai dari Kristeva. Nah, Kristeva mengembangkan pendekatan psikoanalitik yang again, menarik. Semuanya menarik di sini. Menurut dia, abjection merupakan sebuah proses negatif dalam pembentukan subjek. Cara kita menjadi individu yang koheren justru melalui penolakan terhadap entitas lain. Nah, bayangin seorang bayi yang mulai memahami dirinya sebagai individu terpisah. Nah, proses ini tidak hanya terjadi melalui pemisahan dari figur ibu, tetapi juga melalui rasa jijik terhadap cairan tubuh dan tubuh yang membusuk gitu ya. Nah, yang mengagumkan dari teori Kristeva ini adalah pengamatannya bahwa subjek yang sudah terbentuk tetap memiliki investasi dalam proses negatif yang menciptakannya. Dengan kata lain, kita tetap tertarik sekaligus merasa jijik terhadap hal-hal yang kita tolak untuk membentuk identitas kita. Nah, ini menciptakan hubungan yang kompleks antara tarik-menarik dan penolakan dengan hal-hal yang kita anggap abjek. Sementara itu, Bataille melihat abjection dalam konteks sosial yang lebih luas. Bagi Bataille, abjection ini terkait dengan perlakuan terhadap tubuh dalam budaya hierarkis yang menghasilkan quote-unquote masyarakat sampah. Ini distrukturkan oleh kelas gitu ya. Nah, yang menarik juga adalah konsep L-informe atau ketidakberbentukan yang dikembangkan Bataille dan menggambarkan sesuatu yang aktif menjatuhkan hal-hal di dunia seperti laba-laba atau cacing tanah yang tergencet atau terinjak gitu. Nah, sekarang kita coba kaitin ya konsep abjection ini dengan dunia seni dan politik.
Ada pemahaman yang umum kalau seni politik dari komunitas minoritas itu harusnya mudah diakses atau membangkitkan semangat, memanusiakan, dan menyatukan. Nanti pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita bertemu dengan seniman queer atau seniman kulit berwarna yang justru menggunakan strategi yang tampaknya berlawanan, yang merangkul abstraksi, merangkul ketidakterbacaan, atau bahkan keputusasaan. Nah, disinilah konsep abjection menjadi sangat berguna sebagai kerangka analisis. Strategi estetik yang tampaknya berlawanan dengan intuisi ini sebenarnya dapat dipahami sebagai cara untuk menantang hierarki artistik konvensional. Nah, alih-alih fokus pada bentuk dan konten yang rapi, pendekatan ini memprioritaskan konsep performativitas dan affect atau affect. Nah, ini bukan cuman tentang seni yang berbeda gitu ya, tapi juga tentang menciptakan rasa atau cara baru dalam mengorganisir indera kita. Cara baru untuk merasakan dan memahami dunia yang tidak tunduk pada aturan-aturan hierarkis yang sudah ada. Nah, konsep abjection ini ngebantu kita memahami bagaimana identitas normatif, termasuk identitas nasional, terbentuk melalui penolakan simbolik dan material terhadap jenis-jenis tubuh dan komunitas tertentu. Ini merupakan sebuah proses politik yang very spesifik, sangat spesifik. Nah, ada Judith Butler juga di sini, seorang teoretikus feminis dan queer yang kita tahu. Dia menggambarkan adanya domain makhluk abjek yang hidup di zona-zona yang tidak dapat dihuni. Zona-zona ini dihuni dengan padat oleh komunitas-komunitas yang diminoritaskan. Mereka yang berkulit hitam, berkulit coklat, queer, disabled, tidak berdokumen, dan miskin. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa zona-zona abjection ini bukan sekedar tempat orang-orang yang tidak beruntung quote-unquote untuk tinggal. Zona-zona ini adalah produk dari matriks eksklusioner yang secara aktif menciptakan subjek-subjek normal melalui pengucilan sistematis terhadap yang lain atau yang lian. Nah, in other words, untuk ada yang normal, quote-unquote, harus ada yang abnormal. Untuk ada yang quote-unquote bersih, harus ada yang kotor juga. Nah, namun ceritanya tidak berhenti di penolakan dan marginalisasi. Yang sangat menarik adalah bagaimana komunitas-komunitas yang mengalami abjection sebenarnya dapat ngerebut kembali dan mentransformasi kondisi mereka sebagai sumber kekuatan dan perlawanan. Oke, contoh yang paling powerful ini datang dari Alberto Sandoval Sanchez yang nulis tentang laki-laki queer Latinx yang hidup dengan AIDS. Mereka merangkul tubuh mereka yang terabjek sebagai tubuh dalam pemberontakan yang mengkorporealisasi perbedaan dan heterogenitas dengan potensi untuk tidak pernah berhenti menantang tuan mereka. Nah, merangkul abjection menurut Sanchez itu membongkar sebagian rasisme, rasa malu, homofobia, dan ketakutan akan kematian yang memungkinkan sumber pemberdayaan diri dan kekuatan kontrahegemonik yang membebaskan. Ada juga Juana Maria Rodriguez yang mengajak kita untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk merebut imajinasi seksual kita untuk mengaktifkan abjection sebagai sumber untuk reklamasi determinasi diri erotik dan penciptaan dunia. Ada seorang seniman queer bernama Sandra Ibarra yang memberikan contoh konkret bagaimana abjection dapat digunakan sebagai strategi estetik perlawanan. Dia mencoba mengeksplorasi abjection dan kegembiraan serta batas-batas antara subjek rasial, gender, dan queer yang proper dan improper. Dalam performance-nya, Ibarra ini sering menggabungkan posisi-posisi sosial yang direndahkan. Misalnya, menggabungkan kecoa dan pekerja seks menjadi satu karakter. Nah, strategi estetik ini membantu penonton melihat bagaimana abjection itu tidak hanya membentuk imajinasi nasional, tapi juga membentuk siapa yang dikucilin dari proyek-proyek politik minoritarian yang mengangkat respectability sebagai kunci untuk
mengakses lebih banyak kekuatan politik. Nah, akhirnya ini membawa kita ya pada sebuah kontras yang sangat penting antara objection dan respectability. Dalam beberapa hal, kita bisa menganggap respectability itu sebagai lawan dari objection. Respectability politics yang merujuk pada sejarah asimilasi dan keinginan untuk diinkorporasi ke dalam sistem dominan, meminta kita untuk membersihkan diri kita, bersikap baik, melepaskan karakteristik apapun yang mungkin dianggap tidak menyenangkan oleh budaya dominan. Nah, berpikir dengan objection menawarkan alternatif yang berbeda daripada respectability politics ini. Daripada kita ngebayangin komunitas yang bersikeras pada belonging normativity ke dalam tatanan eksklusioner, kita bisa coba mengeksplorasi mode keberadaan yang menolak untuk melakukan kohesi dan keterbacaan dengan mengorbankan mereka yang hidup di zona-zona eksklusi. Nah, model ini mendorong kita untuk tinggal di rumah-rumah perbedaan yang terkenal diusulkan oleh Audre Lorde untuk melakukan kerja sulit bersama satu sama lain dalam dan melintasi perbedaan. Oke, terakhir, konsep objection ini memberikan kita alat analitis yang powerful banget untuk memahami dinamika kekuasaan, pembentukan identitas, dan kemungkinan-kemungkinan perlawanan dalam masyarakat kontemporer. Ini juga menantang kita untuk berpikir melampaui dikotomi sederhana antara yang diterima dan yang ditolak, dan juga untuk melihat bagaimana komunitas yang terpinggirkan dapat menemukan kekuatan justru dalam kondisi marginalisasi mereka. Yang terpenting, objection juga mengajarkan kita bahwa identitas dan normalitas bukanlah hal yang given atau natural, tapi adalah produk dari proses politik yang terus-menerus. Dan jika hal-hal ini dibangun secara sosial, maka hal-hal ini juga dapat diubah, ditantang, dan ditransformasi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast monolog dari Logos ID. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita akan mengeksplorasi puluhan ratusan keyword menarik dalam studi gender, seksualitas, budaya, dan disabilitas. Saya bertemu kembali.